Oke, pada kesempatan ini, di sini kita akan belajar gimana sih cara ngebuat QFD atau Quality Function Deployment. Langsung saja ya kita mulai. Hal yang pertama yang kalian lakukan setelah kalian membuka software Visio di laptop maupun PC kalian masing-masing, kita akan membuat file dengan template bawaan dari Microsoft yang dapat mempermudah workflow pengerjaan kita. Oke, di sini kita klik new aja. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kalian akan menemukan kotak bertuliskan search for online templates. Ya, sebelumnya pastikan PC maupun laptop kalian terhubung dengan internet. Oke, di sini kita akan mencari dengan keyword quality function. Ya. Kemudian klik search di sini. Start searching. Kemudian akan muncul Six Sigma diagram. Ya, seperti ini ya. Kita klik aja. Karena saya lebih suka menggunakan US Unit, kemudian kita klik create. Oke, akan muncul sebagai berikut ya. Sebelumnya kita mulai, di sini saya ingin pengaturan kertas terlebih dahulu ya. Di sini saya mematikan auto size biar nggak auto dia dalam memperbesar kertas. Kemudian di sini saya ingin mengubah size-nya menjadi A4. Di sini kalian bebas ya. Kalian bisa memilih letter, legal, A4, A3, A2 dan lain-lain. Di sini saya akan memakai A4 yang berorientasi landscape. Oke, kita akan mulai langsung. Di sini kalian bisa klik kanan di panah yang mengarah ke kanan ini. Sorry, bukan klik kanan ya, klik biasa. Oke. Kemudian kalian klik di Six Sigma House of Quality Shapes. Nah, akan muncul sebagai berikut ya. Oke, kita mulai dari sini. Memang disediakan paket komplitnya ya. Kalian tinggal drag ke sini ya. Jadi udah langsung jadi. Cuman saya menemukan ini patut digarisbawahi bahwa paket komplit ini kurang fleksibel dalam pengeditannya. Jadi kita akan membuat QFD dengan cara manual ya. Di sini kita bisa mulai dengan tabel sebelah kiri atau customer requirement ya, tabel customer requirement. Kita klik sambil tahan, kemudian kita drag ke sini. Ya, seperti itu ya. Saya ulangin. Pada row labels kita klik dan tahan, masih ditahan, kemudian kita lepas di sini. Ya. Di sini saya mau fill-nya jadi no fill ya. Oke. Nah, kemudian gimana sih kalau saya pengen nambahin matriksnya di sebelah kanannya ini? Gampang, pada bagian matriks sama saja ya caranya, kita klik tahan, kemudian kita drag di sampingnya. Kemudian saya juga mau no fill. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen ini lebih panjang gimana? Gampang ya. Ini kita tinggal seperti ini ya, bisa kita atur ya panjangnya ya. Ini saya ubah ke tengah dulu ya, bisa sepanjang ini kalau misalkan kalimat kalian panjang. Nah, gimana cara mengeditnya agar kita memasukkan kalimat? Gampang, kita klik di sini sekali, kemudian kita klik bagian yang ingin kita isi ya. Misalkan saya pengen ngisi bagian paling atas, kita klik sekali lagi di sini ya, kemudian kita tuliskan konsumen kemasan unik. Oke. Maaf, kita ulang ya.
Oke. Oh iya, jangan lupa dengan mengganti. Oke. Nah, gimana sih kalau misalkan ininya kurang? Gampang. Kita klik kanan di sini. Kita bisa menambah add row. Seperti itu, add row, add row. Ya, atau kita bisa mengurangkan dengan subtract row. Ini merupakan cara tergampang sih. Nah, gimana kalau matriksnya? Bisa sama saja ya, kita bisa klik kanan, add row untuk menambah row, subtract row untuk mengurangi row. Hal ini sama ya, vice versa ya. Sama misalkan add column, dia nambah gitu. Oke, kemudian kita akan memasukkan tabel yang di atas. Di sini kita masukkan kolom labels, klik dan drag ke atas. Di sini saya mau add ya, add column ya, biar sama fillnya menjadi no fill. Oke, kita bisa drag ini, kita bisa memperbesarnya. Oke, seperti itu. Ini saya sedikit ke bawahin. Oke, kemudian kita bisa nambah atapnya dengan cara pada correlation matrix kita klik tahan, kemudian drag masih sama ya. Oke, ini kenapa? Oke, saya mau no fill, kemudian saya mau add ya, add column biar sama. Oke, hal ini sama ya kalau misalkan kita pengen ngisi kolom ini, klik sekali, kemudian klik sekali di yang kita inginkan. Misalkan ini asal ya, klik sekali. Oke, ini belum ada karena fontnya belum saya, masih putih dia, masih bawaan. Oke, di sini saya akan mengajarkan kalian gimana cara mengisi dari matriks ya, matriks ini ya, korelasi ini. Caranya gampang. Pada matriks korelasi atau pada matriks rating, kita bisa klik di sini rating. Kita tinggal klik dan tahan, masih sama caranya. Kemudian kita bisa bebas masukin kemana aja. Misalkan kita mau korelasi ini dengan ini, ya. Oke. Sama ya, misalkan saya pengen masukin ke asal saja, ini klik tahan. Gimana sih cara mengubah simbolnya? Gampang, kita klik kanan di mouse kalian, klik kanan, kemudian pada bagian sini kalian bisa mengganti yang menjadi circle atau menjadi donut. Mau menjadi donut. Oke, seperti itu ya. Hal yang sama dalam mengisi atapnya. Kalian bisa klik di sini, klik tahan, kemudian kalian mau lepas di yang dituju. Kalian juga bisa mengubahnya dengan klik kanan. Ya, mau negatif, bebas ya. Hal itu sama ya. Oke, baik, setelah selesai semua, di sini saya akan mengajarkan kalian gimana sih cara ngebuat legenda. Tentunya simbol-simbol ini harus kita definisikan ya agar jelas ya. Oke, caranya gimana? Pertama kalian masukin row labels, klik dan drag seperti biasa di sini, asal aja tempatnya yang penting kosong ya. Kemudian kita subtract hingga menjadi satu row aja. Oke, setelah menjadi tinggal satu row, kita agak perlebar. Kemudian fillnya saya ingin menjadi no fill, warna font hitam. Kemudian di sini saya ketikkan dengan legenda ya, saya mau perbesar sedikit dan di tengah. Oke, seperti itu ya. Setelah selesai, kita add lagi row labels, 2 row labels ya, 1 kemudian 2. Kita membutuhkan 2
row labels, kemudian di sini saya subtract. Sebenarnya nggak, ini di delete dulu aja, kita bisa dengan cara yang lebih gampang. Subtract, kita masukin di sini, kemudian kita copy ini, copy row labels ini, ya, kita panjangkan sesuai dengan row yang di atasnya. Kemudian saya ingin menjadi ini menjadi abu-abu, ini menjadi no fill. Oke, ini saya mau menjadi abu-abu juga. Oke, setelah itu kita drag ratingnya. Ya, kita drag ratingnya. Kemudian saya ingin mengubahnya menjadi circle dan donut, atau donut yang di atas ya, donut, circle, maaf, terbalik ya. Di sini saya mau circle, saya mau donut, dan di sini saya mau triangle. Oke. Di sini saya pengen ubah fontnya menjadi hitam. Di sini saya akan rename. Saya akan mengganti di sini hubungan kuat. Kemudian di sini hubungan lemah. Cara menggantinya sama ya. Salah. Di sini saya mau menggantinya menjadi hubungan sedang ya. Kemudian di sini baru hubungan lemah. Oke. Jadi seperti itu ya cara membuat legenda ya. Saya grouping dulu. Oke. Jadi seperti itu cara membuat legenda, mudah sekali kan? Oke, kemudian di sini saya akan membuat correlation ini ya, dimana kita akan menjelaskan ya value dari yang ini ya, atapnya ya. Di sini kita copy paste aja yang sama. Kemudian saya ungroup. Oke, kemudian ini saya hapus. Saya akan hapus ini. Kemudian saya akan drag ini ke bawah. Kemudian saya akan add row. Oke, di sini juga saya bakal add row. Oke, kemudian yang pertama, setelah itu saya akan ngedrag ini, drag ini. Kemudian kita bisa menggantinya menjadi strong positif pada bagian atas. Kemudian ini menjadi negatif, ini menjadi strong negatif ya. Kemudian kalian bisa menggantinya ya menjadi strong negatif atau negatif kuat. Negatif kuat. Kemudian ini negatif lemah. Sekali lagi ini hanya contoh saja. Kemudian ini kuat lemah. Kemudian ini kuat ya. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Oke. Ini saya ubah menjadi korelasi atap ya mungkin ya, karena ini berada di atap ya. Oke, setelah selesai saya ingin grouping agar mudah untuk dipindah-pindah ya. Oke, jadi kita telah membuat tabel KFD-nya itu sendiri. Kemudian kita setelah mengetahui ya gimana cara memasukkan teks, add or subtract, kemudian mengisi matriks, korelasi, selanjutnya membuat legenda dan korelasi untuk atapnya. Oke, seperti itu ya video kali ini ya. Semoga kalian bisa membuatnya, kalian praktekkan. Terima kasih.